Didik anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman dan sukacita padamu. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Beberapa ayat dari Amsal pasal ke-29. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Hari ini Amsal pasal 29. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita padamu. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Anak yang dibiarkan mempermalukan orang tuanya, mempermalukan keluarganya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan menyatakan diri dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita setara di dalam kemanusiaan. Generasi dan orasi edukasi dari Amsal ini, dari Salomo, yang mungkin saja Anda kenal sebagai nabi dalam warisan imanmu, juga merupakan satu bentuk edukasi, narasi edukasi kepada kita semua. Pada masa lalu dan juga pada masa kini, orang-orang di sekitar sang raja wajib mengikuti perintah, didikan, dan tuturan dari sang raja. Dalam Amsal 29 disebutkan tentang bagaimana seseorang, orang tua, ayah dan ibu melakukan bentuk didikan kepada anak mereka. Dan didikan yang terbaik yang diberikan kepada mereka adalah taat pada hukum, taat pada firman, taat kepada perintah, bukan saja perintah sang raja dan nilai-nilai moral yang ditanamkan secara bersama di dalam komunitas dan dalam masyarakat, tapi juga perintah yang diimani sebagai datang dari Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Didikan bukan saja dengan kata dan nada dan nasihat, tapi juga ada semacam teguran-teguran yang tidak menyakitkan dengan tongkat. Teguran yang menunjukkan ketegasan dari orang tua agar anak mengikuti segala sesuatu yang diajarkan, yang diberikan kepada mereka sebagai bekal untuk memasuki durasi hidup dan kehidupan pada masa akan datang. Anak-anak yang yang mendapatkan didikan dan mendapat teguran dan penuh hikmat tersebut, nantinya mereka merupakan orang yang berpengetahuan, orang yang benar, yang bertumbuh dalam masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memegang wahyu, orang-orang yang taat pada Tuhan, pada aturan, sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyat, banyak orang, bangsa dan negara. Mereka tercipta bukan orang yang mencari muka pada pemerintah, tapi justru taat kepada Tuhan yang mereka tunjukkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, di dalam karya-karya nyata kepada kemanusiaan, kepada manusia, dan juga sesamanya. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang-orang yang berpegang pada hukum seperti itulah, yang berpegang pada wahyu Tuhan seperti itulah, yang diharapkan bertumbuh, berkembang, dan terus-menerus ada di dalam hidup dan kehidupan masyarakat, di dalam area-area publik, dan di mana saja mereka berkarya, bukan saja untuk manusia dan sesama, tapi juga buat lingkungan hidup, buat Tuhan, buat bangsa, buat negara, dan berkarya secara menyeluruh untuk kemanusiaan. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dengan pola itu pun
Saya percaya bahwa saudara dan saya juga mampu melakukan hal tersebut dalam hidup kekinian, dalam konteks kekinian sehari-hari. Kita bukan saja memberikan didikan dengan kata dan nada serta irama, kita bukan saja memberikan didikan mulai membuka kesempatan agar generasi penerus mendapatkan pendidikan yang memadai sesuai dengan kemampuan si anak dan kemampuan kita, tapi juga kita memberikan pada mereka teguran-teguran yang bersifat upaya agar anak memperoleh hikmat dan mereka tidak merasa bahwa dibiarkan dimanjakan oleh orang tuanya. Sehingga anak-anak kita akan bertumbuh berkembang menjadi mandiri, tidak bergantung kepada apa yang ada pada kita, pada harta benda yang ada pada kita, tapi justru dia bertumbuh berkembang, berinteraksi, bahkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, kualitas, kuantitas, kapasitas diri pada dia explore sebaik mungkin sebagai bekal untuk membangun diri, membangun masyarakat, membangun keluarga, dan membangun masa depan dengan cerah ceria. Masa depan bangsa, masa depan kita, masa depan siapapun ada di tangan generasi muda. Jika kita salah mendidik mereka, maka hancurlah bangsa, hancurnya negara, hancurnya rakyat, dan hancurnya kehidupan. Saudara dan saya mendapatkan bekal dari Tuhan, maka kita juga memberikan bekal yang sama kepada generasi penerus. Mari kita lakukan hal tersebut demi kemanusiaan, demi masa depan, dan terutama karena kita cinta Tuhan yang kita buktikan melalui cinta sesama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.